Coba bayangin deh, ada pengganti nasi yang aman banget buat gula darah Anda. Kalorinya super rendah, harganya murah, dan gampang dicari di mana-mana. Dan masaknya juga gampang. Penasaran nggak? Pada video ini, Anda akan menemukan solusi hebat bagi orang yang cari alternatif daripada nasi putih. Seperti nasi shirataki, quinoa, atau bahkan nasi yang terbuat dari sumber protein tanpa karbohidrat sama sekali. Yang kita bahas pada video ini adalah bunga kol. Dan alternatif nasi yang terbuat dari bunga kol ini cukup hebat. Biar coach kesehatan Dominic jelaskan dulu tentang kebaikan nasi bunga kol dulu. Manfaat yang paling berguna bagi orang yang harus jaga gula darah adalah bahwa kandungan karbohidrat sangat rendah pada bunga kol, sehingga gula darah Anda tetap aman. Nanti kami akan kasih bandingan persis dengan nasi beneran. Yang juga bikin nasi kembang kol keren adalah kandungan sulforafen. Sulforafen ini bisa mengaktifkan sistem detoksifikasi alami di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, bunga kol bisa membantu menurunkan stres oksidatif. Yang menarik juga adalah beberapa penelitian membuktikan zat sulforafen ini bahkan bisa menurunkan produksi gula di hati. Hal ini juga sangat membantu menurunkan gula darah puasa Anda. Kembang kol ini juga kaya akan vitamin C. Jadi buat jaga daya tahan tubuh, bantu perbaikan jaringan, dan sebagai antioksidan alami dia oke banget. Terus ada satu lagi yang sering kelewat, kolin. Kembang kol itu salah satu sumber kolin tertinggi di dunia sayuran. Kolin ini penting banget buat otak karena bahan baku neurotransmitter asetilkolin yang berperan dalam ingatan dan fungsi syaraf. Plus, kolin juga bantu hati ngatur lemak, mencegah penumpukan lemak berlebih di organ ini. Jadi, bukan cuma sehat buat otak, tapi juga buat hati tetap fit. Intinya, kembang kol itu nggak cuma sayur pengganti nasi atau bahan diet rendah karbo. Dia itu paket lengkap, vitamin, detoksifikasi, kontrol gula darah, dan nutrisi penting buat otak. Sekarang mari kita bahas aspek paling penting bagi pemirsa. Sejauh mana bunga kol punya karbo yang dapat naikin gula darah dan bagaimana dengan kalori di dalamnya? Nah, kalau kita bandingin 100 gram nasi putih sama 100 gram nasi kembang kol, hasilnya bikin kaget. Nasi putih biasa per 100 gram punya 130 kalori dan 28 gram karbohidrat. Dan kandungan karbohidrat pada nasi beneran bikin gula darah langsung naik cepat dan tinggi. Lain ceritanya sama nasi kembang kol. Per 100 gram dia cuma punya sekitar 25 kalori dan hanya 5 gram karbohidrat. Dan lebih praktis lagi, sebagian besar dari karbo yang terdapat di nasi kembang kol ini malah nggak bisa diubah menjadi gula darah. Sehingga dampaknya dari bunga kol terhadap gula darah Anda minim sekali. Hebat kan? Kandungan karbohidrat jauh lebih rendah dan kandungan kalorinya 5 kali lipat lebih kecil. Jadi kalau Anda ganti nasi putih dengan nasi kembang kol, perut tetap kenyang, piring tetap penuh, tapi beban gula darah jadi super ringan. Sederhana sih, tapi manfaat dari segi kesehatan luar biasa. Kembang kol juga lumayan kaya serat. Serat ini bantu bikin kenyang lebih lama, jaga pencernaan tetap lancar, dan yang paling penting, bantu ngerem kenaikan gula darah setelah makan. Namun, kandungan serat tinggi ini punya sisi gelap juga. Tapi sebelum kita membahas sisi gelap ini, Su akan jelaskan secara singkat cara bikin kembang kol yang berasa enak juga. Oh ya, yang bikin saya paling semangat itu nasi kembang kol ini sangat mudah dan cepat dimasak. Serius, tinggal cuci bersih, potong-potong atau parut, jadi deh. Dalam hitungan menit
Anda udah punya nasi rendah kalori yang siap disajikan. Bayangin, nggak perlu ribet. Cocok banget buat Anda yang mau makan sehat, tapi waktunya mepet. Cepat, praktis, sehat. Paket lengkap. Cuma kalau nasi bunga kol disajikan polos saja, ya rasanya nggak begitu enak. Agak hambar, malah sedikit bau. Sehingga kunci untuk bikin nasi kembang kol yang enak itu ada di bumbu. Baru kalau kita tambahkan bumbu yang pas, rasanya jadi mantap. Serunya, resep bumbunya tuh banyak banget variasinya. Dan bikinnya cepat dan gampang juga. Tinggal pilih sesuai selera. Saya sudah siapkan 4 resep nasi kembang kol yang super lezat bagi Anda. Tinggal Anda simak pada YouTube channel kami satu lagi. Makan sehat yuk! Jadi, kalau mau coba, jangan lupa cek video itu ya. Pastikan Anda simak resep-resep enak dan sehat yang khusus bagi orang yang harus jaga gula darah di sana. Link ke channel tersebut sudah saya pasang di bagian deskripsi dari video ini. Atau kalau mau praktis, silahkan Anda tinggalin komentar dan kami akan kirim Anda daftar dari video-video tentang makanan sehat. Walaupun memang alternatif nasi ini dapat membantu Anda menjaga gula darah, bukan berarti bahwa nasi bunga kol adalah superfood yang bisa atasi masalah gula darah tinggi dan komplikasi terkait. Betul, nasi kembang kol ini bisa menjadi salah satu senjata Anda untuk melawan diabetes. Tapi kalau Anda mau benar-benar kendalikan diabetes dan Anda mau menikmati lagi hidup tanpa komplikasi terkait diabetes, nggak cukup Anda cuma cari pengganti nasi yang nggak bakal bikin gula darah naik. Kuncinya adalah pada diet, perubahan gaya hidup, termasuk puasa kesehatan dan olahraga khusus. Pada komunitas kami yang merupakan komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, ada ratusan anggota yang telah berhasil kalahkan diabetesnya. Kalau Anda juga mau jadi anggota, silahkan tinggalin komentar di video ini dan kami akan kirimkan undangan kepada Anda untuk masuk ke dalam komunitas tersebut. Atau kalau Anda ingin dapatkan informasi lebih lanjut tentang diet terbaik bagi orang dengan diabetes, silahkan tinggalin komentar juga dan kami akan kirim Anda informasi lebih lanjut. Jangan khawatir, nggak ada biaya atau syarat apapun. Anda pasti juga bisa atasi diabetes dan hidup tanpa komplikasi terkait. Masih ada satu aspek penting yang juga wajib Anda tahu sebelum Anda pilih nasi bunga kol sebagai ganti nasi putih. Yaitu bahwa konsumsi bunga kol ini bisa berdampak negatif pada lingkungan Anda. Anda malah bisa dibenci orang, bahkan saya dengar ada kasus di mana pasangan dari yang bersangkutan pilih pindah kamar buat tidur. Ya, betul. Soalnya bunga kol ini gampang bikin musik perut alias prat-pret. Ini karena kembang kol punya jenis serat yang difermentasi sama bakteri baik di usus kita. Hasilnya, ya produksi gas bisa meningkat, bisa malah drastis. Makanya hati-hati. Demi kenyamanan bersama, lebih baik tidur sendirian atau jangan berada di ruang tertutup habis makan kembang kol. Nanti ada yang pingsan loh. Satu alternatif nasi yang sering disarankan bagi pengidap diabetes adalah nasi merah. Namun penggunaan nasi merah sebagai alternatif nasi putih itu keliru banget. Kalau Anda mau tahu kenapa begitu, pastikan Anda langsung simak video ini juga.